bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan dan melakukan kegiatan akhir semester kita, yaitu membuat video yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya, Tisa Marifatana dari kelas Indralaya, akan membahas terkait Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti yang penting, yaitu Pancasila sebagai pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman dari norma-norma yang berlaku. Nah, Pancasila ini memiliki 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, jika salah satu sila hilang, maka tidak sempurna dan tidak lengkaplah Pancasila. Besarnya arti penting Pancasila sebagai dasar negara memberikan makna yang besar bagi segenap bangsa Indonesia. Nah, Pancasila di sini memiliki kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum yang berlaku di dasar negara Indonesia. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, mengandung norma yang mengharuskan undang-undang untuk mewajibkan penyelenggara negara lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat wujud cita-cita proklamasi. Nah, untuk mewujudkannya diperlukan kesatuan dan persatuan segenap bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara pun memiliki alat pemersatu bangsa. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kelangsungan hidup negara di era globalisasi mengharuskan kita untuk menjaga alat pemersatu bangsa sehingga generasi penerus bangsa dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Di sini saya akan membahas peristiwa yang telah dirasakan beberapa waktu yang lalu, yaitu demo yang dilakukan oleh masyarakat, buruh, bahkan mahasiswa terkait dengan penolakan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, demo ini dilakukan karena masyarakat merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah dan DPR merugikan masyarakat bahkan buruh di Indonesia. Pasalnya, dalam penetapan Omnibus Law ini tidak ada
pemerintah dan DPR melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, bahkan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini merugikan masyarakat. Oleh karena itu, para mahasiswa, masyarakat, dan buruh melakukan aksi demo. Nah, dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan DPR ini tidak mencerminkan nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya, pemerintah lebih peka terhadap masyarakat Indonesia, meskipun pemerintah mengatakan bahwa adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini dapat mempermudah investasi masuk ke Indonesia dan membantu perekonomian di Indonesia. Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini merugikan banyak buruh dan masyarakat di Indonesia. Masyarakat merasa bahwa penetapan Omnibus Law ini dilakukan pada saat yang tidak tepat. Pasalnya, pada saat penetapan Omnibus Law, Indonesia sedang dilanda krisis akibat COVID-19 atau pandemi COVID-19. Dari sumber yang saya baca di website newsdetik.com, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan langkah pemerintah dan DPR itu sebagai tindakan tidak bermoral. Nah, Sekjen KSPI mengatakan bahwa DPR dan pemerintah tidak bermoral. Kenapa? Saya mengatakan ini sedang dipertontonkan krisis moral dan etik di Republik ini oleh pemerintah dan DPR. Karena dalam situasi pandemi, RUU yang ditolak oleh seluruh buruh dan mayoritas warga negara Indonesia dengan gampangnya mengubah-ubah jadwal-jadwalnya. Nah, bahkan ia mengatakan negara ini sudah tidak sehat demokrasi, hanya di atas kertas demokrasi untuk membodohi rakyat. Pemerintah harusnya lebih peka terhadap rakyat dan lebih melibatkan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan negara. Mengingat demokrasi berada di tangan rakyat, seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang artinya suatu pemerintahan suatu negara dipegang oleh rakyat, walaupun melalui wakil-wakil rakyat, kemauan rakyat harus dipenuhi. Jadi, pemerintah bahkan seluruh rakyat Indonesia harus memegang teguh nilai Pancasila, sehingga tidak ada lagi peristiwa yang bertentangan bahkan yang tidak mencerminkan nilai Pancasila, mengingat Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.